Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas deret. Deret merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Matematika Bisnis dan Ekonomi. Apa sih itu deret? Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan pastinya memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah deret hitung. Deret hitung merupakan sebuah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur, di mana perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Lalu yang kedua adalah deret ukur. Deret ukur adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur, di mana perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi untuk keduanya, deret hitung dan deret ukur, perbedaannya adalah terletak pada perubahan sukunya. Pada deret hitung, perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan, sedangkan pada deret ukur, perubahan sukunya berdasarkan perkalian. Pertama kita contohkan untuk deret hitung. Di sini ada sebuah deret yang dimulai dengan nilai 7, 12, 17, 22, dan seterusnya. Di mana nilai 7 adalah merupakan suku pertama dari deret ini. 12 merupakan suku kedua yang kita simbolkan dengan S1, S2 untuk suku keduanya. 17 adalah suku ketiga, 22 adalah suku keempat, 27 suku kelima, 32 adalah suku keenam. Untuk deret ini jika ditanya berapakah nilai dari suku ke N atau Sn. Nah, kita mulai coba cari. Untuk suku pertama, untuk deret hitung ini kita simbolkan dengan A untuk suku pertama. Lalu perubahan suku-sukunya di sini kita simbolkan dengan B atau beda atau pembeda. Untuk contoh ini perubahan sukunya adalah penjumlahan 5. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 5, 17, dan seterusnya. Jika suku pertama adalah A, maka suku keduanya adalah A ditambah besarnya beda atau besarnya perubahan suku dari sebuah deret ini. Berarti A ditambah B, suku pertamanya tadi 7, 7 ditambah dengan perubahan sukunya adalah 5, yaitu 12. Begitu juga untuk suku ketiga, A ditambah B ditambah B, atau jika disederhanakan menjadi A ditambah 2B. Begitu juga suku keempat, A tambah B tambah B tambah B, jika disederhanakan menjadi A ditambah 3B. Dan seterusnya sampai suku ke-6, A ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B, atau sama dengan A ditambah 5B. Maka untuk suku ke N, berapakah nilai dari suku ke N? Kita lihat kembali polanya. Untuk suku kedua, suku pertama tetap ya, A, hanya nilai A. Untuk suku kedua, polanya adalah A ditambah B. Sebenarnya suku kedua dan sampai suku seterusnya polanya sama, yaitu A ditambah dengan B. Hanya kita lihat polanya untuk suku kedua S2, B-nya hanya 1. Untuk suku ketiga B-nya 2. Suku keempat B-nya 3. Suku kelima B-nya 4. Suku keenam B-nya 5. Itu artinya polanya adalah untuk masing-masing suku adalah A ditambah 2 kurang 1 dikali B. Itu untuk suku kedua. Suku ketiga A ditambah 3 kurang 1 kali B. Dan seterusnya sampai suku ke-6 A ditambah 6 kurang 1B. Maka polanya adalah untuk masing-masing suku itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka ini adalah cara mencari nilai suku ke N. Jadi kita sudah mendapatkan
rumus atau formula untuk mendapatkan nilai suku ke N, di mana Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A adalah suku pertama, B adalah beda atau pembeda atau perubahan suku untuk deret hitung, di mana B boleh bernilai positif atau negatif, tetapi tidak boleh 0. Karena jika B bernilai 0, maka tidak ada yang namanya perubahan. Nilainya pasti akan sama atau tetap di masing-masing sukunya jika B-nya sama dengan 0. N adalah indeks suku. Dari contoh deret sebelumnya, yang dimulai dari suku pertamanya 7, 12, 17, 22, 27, 32, dan seterusnya. Coba kalian cari berapa sih nilai dari suku ke-10, suku ke-25, dan suku ke-100.